Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih dapat menjalankan aktivitas kuliah online seperti biasanya. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi dan berharap pandemik COVID-19 ini segera hilang. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang kami hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Fahrul Razi dan teman-teman yang berbahagia. Semoga puasa kita di tahun ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri Joko Nurno Prihanto, NIM 011, sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Seterusnya ada Mbak Widya Listriana dengan NIM 025 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Mbak Aulia Indriani Arafah dengan NIM 038 sebagai pemateri. Baiklah, itu tadi dari kelompok kami. Sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Widya Listriana, akan menyampaikan tentang ayat Al-Quran tentang lingkungan pendidikan. Kepada Mbak Widya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Listrina, NIM 1903016025, akan membacakan surah Al-A'raf ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'imun. Selanjutnya surah An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ مِنْ أَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Selanjutnya surah Al-Hujurat atau At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Seterusnya kepada pemateri kedua tentang hadis lingkungan pendidikan yang akan disampaikan oleh Mbak Aulia Indriani Arafah. Kepada Mbak Arafah saya persilahkan. Selanjutnya yaitu hadis yang menyatakan awal pendidikan anak dilakukan sejak di dalam rahim. Adapun hadis yang terkait yaitu hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud yang berbunyi asyakiyun man syakiya fi batni ummihi, artinya orang yang celaka adalah orang yang telah menderita celaka dalam perut ibunya. Selanjutnya hadis yang terkait yaitu hadis yang menyatakan bahwa pengaruh turunan baik fisik maupun psikis. Adapun hadisnya yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa Abu Bakri bin Abi Syaibah wa Amrun Naqilu wa Zuhair ibni Harbin qalu haddatsana Sufyana ibni Ainah an Zuhri an Sa'id ibni al-Musayyabi an Abi Hurairah qala
ja'a rajulun min bani Fazarata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna imra'ati waladat gulaman aswada wa inni ankartuhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal laka min ibilin qala na'am qala fama alwanuha qala humrun qala hal fiha min awraqa qala inna fiha lawurkon qala fa inni atahadarika qala asa ayyukuna naza'ahu irkun qala wa hada asa ayyakuna naza'ahu irkun, yang artinya telah menyampaikan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Umar al-Naqid dan Zuhair ibni Harb berkata mereka telah menyampaikan Sufyan bin Uyainah dari Al-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah telah berkata dia telah datang seorang laki-laki dari Bani Fizarah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, istriku melahirkan anak warna kulitnya hitam dan aku mengingkarinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, apakah engkau memiliki unta? Ia menjawab, iya. Rasulullah bertanya lagi, apa warnanya? Ia menjawab, merah. Rasul bertanya lagi, dari mana datangnya unta keabuan? Ia menjawab, itu mungkin menyerupai keturunannya. Rasul berkata, hal ini atau anak itu mungkin menyerupai keturunannya juga. Kemudian hadis selanjutnya yang terkait yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi takhayyaru linutfikum fa innal irqada sasu. Artinya, pilihlah untuk benih kamu sekalian karena sesungguhnya keturunan itu kuat pengaruhnya. Kemudian hadis yang terkait kedua yaitu hadis yang menyatakan bahwa pertemanan itu juga berpengaruh terhadap pendidikan. Hadis yang terkait yaitu hadis riwayat Al-Darqutni, Al-Askari, dan Ibnu Abi yang berbunyi Iyakum bahot ro'at diman qalu wa ma khatra'ud diman ya Rasulullah qala al-mar'atul hasna'u fil manbatisu. Artinya, jauhilah oleh kalian rumput hijau yang berada di tempat kotor. Mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan rumput hijau yang berada di tempat kotor itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu wanita yang sangat cantik yang tumbuh atau berkembang di tempat yang tidak baik. Kemudian hadis yang selanjutnya terkait yaitu hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim yang berbunyi an Abi Sa'id qala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa ma'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, yang artinya dari Abu Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin dan janganlah memakan makanan kecuali orang yang bertakwa. Hadis yang selanjutnya terkait yaitu hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi yang berbunyi Haddatsana Muhammad ibnu Bashar Abu Amir wa Abu Dawud Haddatsana Zuhair bin Muhammad Haddatsani Musa bin Wardani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil, yang artinya Muhammad bin Bashar telah mengabarkan kepada kami, Abu Amir dan Daud telah mengabarkan kepada kami, Zuhair bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Wardani telah mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, keberadaan agama seseorang ini tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, perhatikanlah olehmu dengan siapa ia berteman. Materi selanjutnya yaitu sejarah hadis terkait lingkungan pendidikan. Di sini yang akan saya bahas yaitu sejarah hadis yang menyatakan bahwa agama orang tua berpengaruh terhadap agama anaknya. Adapun sebab urut hadisnya yaitu hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada suatu peperangan. Ini dirujuk dari riwayat berikut ini. Haddatsana Ismailu qala akhbarona Yunusu anil Hasani anil Aswadi bin Sari'in qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وغزوت معه فأصبت ظهرا فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان وقال مرة درية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام جوزهم القتل اليوم حتى قتلوا درية فقال رجل يا رسول الله إنما هم أولاد المشركين فقال ألا إن خياركم أبناء المشركين ثم قال ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية قال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah mengabarkan kepada Yunus dari Al-Hasan dari Al-Aswad bin Sari berkata, saya mendatangi Rasulullah dan saya berperang bersama beliau. Saya mendapatkan harta yang banyak. Orang-orang pada hari itu berperang sampai mereka membunuh anak-anak, dan pada waktu yang lain anak-anak dan kaum wanita. Lalu hal itu sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, alangkah buruk suatu kaum yang berlebihan dalam membunuh pada hari ini sampai mereka membunuh kaum wanita dan anak-anak. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, mereka hanyalah anak-anak orang-orang musyrik. Rasulullah bersabda, bukankah orang-orang terbaik kalian pada dasarnya juga anak-anak orang-orang musyrik? Lalu bersabda, janganlah kalian membunuh kaum wanita dan anak-anak. Janganlah kalian membunuh kaum wanita dan anak-anak. Beliau bersabda, setiap ruh dilahirkan di atas fitrahnya, sehingga lidahnya yang mengikrarkannya, lalu kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan Yahudi atau menjadikan Nasrani. Ini merupakan hadis riwayat Ahmad. Adapun syarh dari hadis tersebut adalah bahwa setiap anak itu telah memiliki fitrah atau suatu potensi yang telah ada di dalam dirinya. Orang tuanya lah yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi tersebut. Potensi anak itu sangat bersih seperti kertas putih, sebagaimana yang diibaratkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sebagai permata indah yang belum diukir, dibentuk dalam suatu rupa apapun. Permata itu merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada orang tua. Karena itu, menurut Al-Ghazali, orang tua harus memperhatikan fase-fase perkembangan anaknya dan memberikan pendidikan yang memadai sesuai dengan fase yang ada agar permata yang diamanatkan kepadanya dapat dibentuk rupa yang indah. Kemudian, untuk hadis yang terkait atau yang menyatakan bahwa awal pendidikan anak itu dilakukan sejak dalam rahim, yaitu penjelasannya menurut Zakiyah Derajat, sebenarnya proses pendidikan yang dilakukan pada masa anak dalam kandungan itu bukan secara langsung untuk si janin dalam kandungan, akan tetapi perilaku-perilaku yang diamalkan oleh kedua orang tuanya itu sangat memberi pengaruh bagi janin yang ada di dalam kandungan. Kontak psikis antara orang tua, terutama sang ibu dengan si janin itulah sebenarnya yang disebut dengan pendidikan pada masa anak dalam kandungan. Baiklah, Mbak Widya Listriana akan menyampaikan tentang ayat Al-Quran tentang lingkungan pendidikan. Kepada Mbak Widya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Listriana di 025 akan menyampaikan tafsir mengenai ayat lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu surah Al-A'raf ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wakam, dan berapa banyak kami sini dia menjadi kabar sekaligus menjadi maf'ul min qaryatin ay qaryatun. Min di sini adalah min zaidah sehingga tidak perlu dibaca karena hanya tambahan. Qaryatun artinya negeri, akan tapi dijelaskan di dalam tafsir jalan lain bahwa negeri yang dimaksud adalah penduduknya. Ahlakna membinasakan sapa kami ha ing qaryah. Nah, maksudnya adalah bahwa Allah akan membinasakan para penduduk Qaryah. Faja maka datang ha ing qaryah apa yang datang ba'suna, yaitu kekuatan. Dalam tafsir jalan ini dijelaskan bahwa kekuatan yang dimaksud adalah siksaan, maka siksaan tersebut akan datang kepada penduduk Qaryah. Bayatan ing dalam waktu malam pada malam hari, au humko iruna atau datang kepada mereka pada siang hari.
Dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa siksaan tersebut akan datang pada malam hari maupun pada siang hari ketika mereka istirahat Allah. Jadi tidak tentu ketika mereka tidur atau mereka masih membuka mata tidak menentu, tapi siksaan itu akan tetap datang kepada mereka. Ya, begitu yang dijelaskan dalam tafsir jalan. Selanjutnya surah An-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan. Nah, kata perumpamaan di sini dijelaskan dalam badalnya di kata selanjutnya, yaitu Korea. Korea dimaksud negeri Mekah. Nah, di sini dalam konteks penduduk Mekah ya. Nah, dahulunya Mekah ini aman dari serbuan musuh, jadi tidak ada kerusuhan di Mekah, lagi tentram, jadi mereka tidak takut akan sempit ataupun kekurangan rezeki, karena rezeki selalu datang melimpah kepada mereka. Tapi karena mereka mendustakan Rasulullah SAW atau mereka mengingkari nikmat Allah, sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka yang berupa kelaparan atau paceklik selama 7 tahun. Dan ketakutan terhadap pasukan-pasukan tentara Nabi Muhammad SAW yang disebabkan perbuatan mereka yang mendustakan Nabi dan juga mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah oleh kalian kebenaran beritanya tersebut yang harus diperiksa. Ya, ini dijelaskan dalam tafsir lain. Apakah berita tersebut benar atau berdusta? Nah, menurut qiraah yang lain ya, lafaz fatabayyanu dapat juga dibaca fatasabbatu, berasal dari kata lafaz asabbat yang artinya teliti terlebih dahulu benarnya, artinya teliti. Lanjut ke lafaz berikutnya, yaitu agar kalian tidak melimpahkan musibah kepada suatu kaum. Nah, lafaz ini menjadi maf'ul dari lafaz fatabayyanu, yaitu dikhawatirkan hal tersebut akan menimpa musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Lafaz ini menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari fa'il, yakni tanpa sepengetahuannya, yang menyebabkan kalian atau membuat kalian atas perbuatan kalian itu, yakni membuat kekeliruan terhadap kaum tersebut atau menyesal. Selanjutnya dijelaskan asbabun nuzul dari ayat ini dalam tafsir lain. Rasulullah mengutus Khalid kepada mereka sesudah mereka kembali ke negerinya. Ternyata Khalid tiada menjumpai mereka, melainkan hanya ketaatan dan kebaikan belaka. Lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi. Baiklah, poin terakhir yaitu kontekstualisasinya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, poin pertama yaitu keluarga sebagai lingkungan pendidikan Islam. Dalam Al-Quran, kata keluarga ditunjukkan oleh kata al, a'li, dan ashir. Namun, tidak semua kata tersebut berkaitan dengan makna keluarga, seperti Al-Kitab, Al-Injil, Al-Madinah. Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan anak, cucu, perkawinan suami istri. Seterusnya, nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua, terutama ibu di dalam keluarga, sangat berpengaruh terhadap akhlak dan pemikiran anak di masa yang akan datang. Secara umum, kewajibannya adalah mendoakan anak-anaknya dengan doa yang baik. Orang tua jangan mengutuk anaknya dengan kutukan yang tidak manusiawi dan memelihara anak dari api neraka. Seterusnya, orang tua menyuruh anaknya untuk sholat. Orang tua menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Orang tua memberi pelajaran kepada anaknya yang dapat berbekas pada jiwanya. Orang tua bersikap hati-hati terhadap anaknya. Dan yang terakhir yaitu orang tua mendidik anak agar berbakti pada ibu bapaknya. Seterusnya, poin kedua yaitu sekolah atau madrasah sebagai lingkungan pendidikan Islam. Abu Dinata menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun kata yang secara langsung menunjukkan
pada arti sekolah atau madrasah. Akan tetapi sebagai akar dari kata madrasah yaitu darasa di dalam Al-Quran dijumpai sebanyak 6 kali. Kata-kata darasa tersebut mengandung pengertian yang bermacam-macam. Di antaranya berarti mempelajari sesuatu, mempelajari Taurat, perintah agar mereka atau ahli kitab menyembah Allah lantaran mereka telah membaca Alkitab. Pertanyaan kepada kaum Yahudi, apakah mereka memiliki kitab yang dipelajari? Informasi bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada mereka suatu kitab yang mereka pelajari atau baca, dan berisi informasi bahwa Al-Quran ditujukan sebagai bacaan untuk semua orang. Dari keterangan tersebut dijelaskan bahwa kata-kata darasa yang merupakan akar kata dari madrasah terdapat dalam Al-Quran. Seterusnya poin yang ketiga yaitu masjid sebagai lingkungan pendidikan Islam. Secara bahasa, masjid adalah tempat untuk bersujud, namun secara terminologi, masjid diartikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas ibadah dalam makna yang luas. Pendidikan Islam pada tingkat awal lebih baik dilakukan di masjid sebagai pengembangan pendidikan keluarga. Masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan. Dengan demikian akan terlihat hidupnya sunnah-sunnah Islam, menghilangkan bid'ah, melaksanakan hukum-hukum Allah, dan menghindari stratifikasi status sosial ekonomi dalam pendidikan. Menurut Al-Nahlawi, bahwa manfaat masjid sebagai lembaga pendidikan Islam antara lain, yang pertama, mendidik anak untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanamkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan dan menanamkan solidaritas sosial serta menyadarkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai insan pribadi, sosial, dan warga negara. Poin yang terakhir yaitu lingkungan atau masyarakat sebagai sumber belajar. Kata masyarakat selalu dideskripsikan sebagai kumpulan individu-individu manusia yang memiliki kesamaan baik dalam karakteristik maupun tujuan. Menurut Al-Rashidin, hal ini boleh jadi pengertian tersebut diambil dari kosakata bahasa Arab, yakni syaraka yang bisa bermakna bersekutu, syirkah atau syarika yang bermakna persekutuan, perserikatan, perkumpulan, atau perhimpunan. Masyarakat bermakna persekutuan dan perserikatan. Kata ummah pada ayat tersebut berasal dari kata amma, yaumu, yang berarti jalan dan maksud. Dari asal kata tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat adalah kumpulan perorangan yang memiliki keyakinan dan tujuan yang sama, menghimpun diri secara harmonis dengan maksud dan tujuan bersama. Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang setelah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Lingkungan alam sebagai sumber belajar. Sebagai makhluk hidup, anak selain berinteraksi dengan orang atau manusia lain, juga berinteraksi dengan sejumlah makhluk hidup lainnya dan benda-benda mati. Makhluk hidup tersebut antara lain adalah berbagai tumbuhan dan hewan, sedangkan benda-benda mati antara lain udara, air, dan tanah. Seterusnya ada beberapa poin di dalam lingkungan alam sebagai sumber belajar, yaitu yang pertama, penggunaan lingkungan alam kemungkinan terjadi proses belajar yang lebih bermakna atau meaningful learning, sebab anak dihadapkan dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. Yang kedua, penggunaan lingkungan alam sebagai sumber belajar dan mendorong pada penghayatan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan bisa mulai ditanamkan pada anak-anak sejak dini, sehingga setelah mereka dewasa kesadaran tersebut tetap terpelihara. Dan yang terakhir, penggunaan lingkungan alam dapat menarik bagi anak. Pada saat ini telah berkembang sekolah alam di berbagai kota di Indonesia. Sekolah alam berusaha mengembangkan pendidikan bagi semua atau seluruh umat manusia
dan belajar dari seluruh makhluk di alam semesta. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.